satu hal yang sangat saya garis bawahi adalah menyambut Ramadan itu harus dengan senang. Memang tidak ada syariatnya, tetapi itu adalah bentuk tarbiyah, yang metode pendidikan yang dilakukan oleh bahkan sejak pendahulu-pendahulu kita yang terbukti efektif dan berhasil. Yang paling ditanamkan adalah jangan sampai mereka melakukan itu atas dasar keterpaksaan yang akhirnya berujung pada bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan puasanya pada hari ini lancar semua. Terima kasih masih membersamai kami. Pada sesi kali ini kami merasa bersyukur dan terhormat karena kehadiran teman ngobrol, narasumber yang hebat, cerdas. Beliau sehari-hari di pondok pesantren. Kita akan berbincang berkaitan dengan cara melatih anak berpuasa, tentu dalam perspektif Islam. Nah, langsung saja kita perkenalkan Ning Azizah Ratu Buana Khan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Rahman. Ya, mungkin karena di sini belum banyak yang tahu Ning Azizah ini siapa, sehari-harinya ngapain saja, mungkin boleh berkenalan dengan pemirsa Suara NU semuanya. Silakan Ustazah. Baik, nama saya Azizah Ratu Buana Khan. Saya saat ini sedang kuliah tentunya. Aktivitas saya di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Tetapi mungkin apa yang kita perbincangkan hari ini adalah hal-hal yang saya pelajari ketika saya di Tambak Beras dan juga di Darussunnah, dan tentu ketika saya mengaplikasikan langsung mungkin ya mengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah di rumah. Ustazah Buana, sebelum masuk ke cara melatih anak untuk berpuasa, kita tahu berpuasa itu kan memiliki syarat sah wajib. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa saja syarat sah wajib berpuasa. Oke. Dari syarat wajib berpuasa itu tentu pertama kita harus Islam ya, karena semua khitab atau semua hukum itu akan dikenakan kepada orang yang Islam dulu nih, bukan non-Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Maka kenapa anak-anak ini belum masuk khitab? Karena mereka belum baligh, mereka belum terkenai kewajiban. Di dalam Islam ada beberapa seperti sholat, puasa, zakat, itu syaratnya memang baligh. Kemudian yang tiga adalah berakal. Berakal ini kenapa menjadi syarat ya, karena akal itu kan adalah pusat muara dari semua melakukan kegiatan ya. Kalau misalkan akalnya tidak penuh, kalau misalkan ada gangguan jiwa atau sebagainya, itu kan kita tidak dikenai kewajiban. Nah, kemudian yang keempat adalah mampu, dalam artian dia mampu untuk menahan diri karena tidak sakit, kemudian karena tidak ada uzur dan sebagainya. Nah, kalau misalkan mampu ini dalam artian tidak bisa diakali dengan kita lemes nih, kemudian dibatalkan. Kalau sudah mereka masuk dalam kategori wajib untuk berpuasa, maka mampu ini benar-benar pada garis-garis yang agak berat ya, dalam artian kita tidak bisa untuk sekedar lemes akhirnya nggak puasa dan sebagainya. Maka ada batas-batas tertentu, misalkan sakit yang sampai tidak bisa menahan untuk makan minum, atau sakit yang mengharuskan minum obat pada jam-jam tertentu. Nah itu bisa untuk tidak berpuasa. Tapi pada dasarnya syarat wajibnya itu ada 4 itu. Iya. Ustazah, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang muncul di masyarakat. Mereka menginginkan, terutama orang tua, menginginkan anak-anaknya terlatih berpuasa sejak dini. Tentu sejak usia 6 tahun, 7 tahun, atau usia-usia yang memang secara fisik mungkin sudah memungkinkan. Tetapi terkadang itu kan juga butuh proses. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama yang ingin kita sampaikan ke Ustazah nih, soal kita tahu bahwa puasa ini kan diwajibkan hanya untuk orang dewasa. Nah, ada nggak sih Mbak aturan fikih untuk anak-anak berpuasa? Oke.
Baik Mas Rahman. Di sini disclaimer dulu ya, mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan. Pasti ini banyak sekali pengajar maupun pendidik, ibu-ibu semuanya yang lebih berpengalaman daripada saya. Tapi mungkin ini yang saya ceritakan adalah self experience yang saya alami sendiri, dan juga dalam beberapa waktu terakhir ini langsung mendidik adik-adik yang ada di pesantren di rumah, karena mayoritas juga banyak juga yang di usia madrasah ibtidaiyah ya, di usia yang masih belum balik ya istilahnya. Kalau kita berbicara dalam konteks fikih, dalam konteks agama, tentu anak-anak dalam arti di sini belum balik ya. Itu dia belum terkena khitab. Dalam artian memang tidak ada kata kewajiban untuk adik-adik semua ini melakukan puasa. Tetapi yang mencoba untuk kita lakukan sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah bagaimana menstimulus atau memberikan latihan-latihan yang kontinu, yang nantinya kita inginkan adanya efek untuk ketika dia sudah balik, dia sudah terkena khitab, dia akan siap untuk melakukan ibadah puasa. Karena kita juga sadar bahwa puasa ini susah-susah gampang ya Mas ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena kita juga kalau tidak terbiasa menahan lapar, apalagi menahan tidak minum dari mulai subuh sampai datangnya waktu maghrib, itu bukan hal yang mudah. Maka anak kecil ini memang tidak terkena khitab. Tetapi yang perlu kita sadari adalah adanya wasail atau lil wasail hukmul maqasid. Ketika kita ingin tujuannya adalah anak itu siap ketika nanti balik untuk berpuasa, maka wasilahnya kita adalah melakukan latihan-latihan pendidikan puasa yang kalau kita mungkin Mas Rahman juga dulu kecilnya puasa zuhur dulu ya. Iya. Sebelum puasa full itu memang tidak ada syariatnya, tetapi itu adalah bentuk tarbiyah, yang metode pendidikan yang dilakukan oleh bahkan sejak pendahulu kita yang terbukti efektif dan berhasil. Sampai benar. Saat ini adik-adik kita juga masih menggunakan metode itu yang dirasa kita cukup efektif ya untuk membuat mereka terlatih untuk nanti siap puasa ketika balik. Nah, iya benar. Seperti itu. Biasanya saya dulu pengalaman saya sampai jam 10 dulu tuh pertama puasa, kemudian nyampe zuhur. Habis zuhur tuh kadang-kadang saya sempet buka jam 3 gitu. Baru sampai maghrib gitu ya. Betul. Itu salah satu mungkin gambaran bagaimana cara melatih anak berpuasa. Salah satu metode yang bisa kita gunakan latihan untuk anak-anak agar siap nanti berpuasa. Iya, tapi pada intinya belum ada khitabnya. Ya, belum ada dalil syariat yang mewajibkan ya. Karena tidak terkena khitab. Oke, baik. Kalau begitu ini bicara soal anak-anak lagi nih. Ada gak sih yang perlu dipersiapkan atau bagaimana cara mempersiapkan anak secara mental dan fisik untuk berpuasa? Secara kan Ustazah Buana ini sehari-hari kan bersama anak-anak di pesantren Al-Hidayah ya, Ngawi. Mungkin dari pengalaman itu bisa dibagi pengalamannya ke kita soal cara mempersiapkan anak-anak secara mental dan fisik untuk berpuasa. Oke, kalau masalah itu pertama yang harus disadari yang kita lakukan adalah kita tidak memaksa dalam artian kamu harus berpuasa atau puasa zuhur dulu, puasa sampai segini dulu. Pertama tidak seperti itu, tetapi kita memberikan suatu gambaran wacana dengan lingkungan. Nah, lingkungan adalah pembelajaran pertama bagi anak-anak, tentunya bagi adik-adik di pesantren untuk melakukan ibadah puasa ini. Dalam arti mereka yang madrasah ibtidaiyah ini kan melihat kakak-kakaknya yang sudah MTS, sudah aliyah, ini melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu ini menjadi hal yang mereka pelajari pertama kali, melihat ya. Pendidikan pertama adalah uswah tentunya, melihat kakak-kakaknya berpuasa, melihat ustazahnya berpuasa, tentu itu adalah suatu hal pertama yang didapatkan oleh anak ketika mau berpuasa. Kita tidak memaksakan harus puasa walaupun sampai zuhur, tidak, karena puasa zuhur pun itu kan bukan dari syariat juga, tetapi itu adalah satu metode. Nah, akhirnya mereka dengan ketika sudah mau, wah aku ini sepertinya sudah mau puasa, akhirnya kita arahkan untuk nanti kalau nggak kuat, nah, zuhur boleh kok. Nah, anak kecil zuhur itu boleh makan dulu. Nanti kalau sudah zuhurnya habis, nah sholat zuhur, habis sholat zuhur gak boleh nih makan lagi. Nah,
itu hal-hal sederhana yang secara mental anak tidak terganggu, secara mental mereka tidak merasa terpaksa Iya. dalam menghadapi bulan puasa, karena ketika anak terpaksa mereka akan menimbulkan trauma untuk mereka melakukan ibadah puasa lagi kan. Mereka merasa aduh aku dipaksa untuk melakukan puasa, mereka akhirnya besok bisa jadi mereka sembunyi-sembunyi Iya, makan, sembunyi-sembunyi Iya, minum, itu kan malah akan merusak mental mereka ketika bahkan sudah diwajibkan berpuasa. Maka betul, betul. Itu kan tadi lebih kepada sisi mentalnya. Kalau fisiknya Mbak mungkin Ustazah mungkin ada yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak. Kalau misalnya karena puasa kamu harus rajin olahraga begitu misalnya, atau bagaimana Ustazah melihat? Kalau secara fisik sebenarnya kita secara di lapangan ya langsung menghadapi adik-adik itu tidak yang kamu harus seperti ini seperti itu, tetapi lebih kepada mencarikan kegiatan-kegiatan yang tentunya produktif ya, agar mereka lupa kalau mereka sedang berpuasa. Kalau mereka tidur aja itu biasanya malah terasa. Tetapi kalau mereka diajak belajar suatu hal yang menyenangkan, dalam sela-sela waktu itu mereka diajak, bahkan ketika sebelum buka puasa itu mereka diajak ada aktivitas olahraga bersama. Jadi untuk apalagi untuk santri putra ya. Kalau santri putri itu biasanya nggak olahraga, mereka ada kegiatan sendiri seperti berkumpul, berbicara, berbincang-bincang. Tetapi kalau teman-teman yang cowok ini kita sediakan fasilitas untuk melakukan olahraga agar mereka lupa sedang berpuasa, akhirnya kan senang. Nah, kalau kita melihat menyambut Ramadan itu satu hal yang sangat saya garis bawahi adalah menyambut Ramadan itu harus dengan senang hati. Senang, gembira ya. Iya, gembira, karena dengan gembira itu kalau kita sudah menyukai sesuatu, kita kan akan intens ya terhadap itu. Kita menyukai seseorang aja kan ya. Kita akan mencari tahu, akan senang melakukan apapun. Oke. Ustazah, tapi kan tadi bicara soal anak-anak yang lingkungannya sudah pesantren. Bagaimana misalnya lingkungan anak-anak kita yang memang notabene dia di rumah, kemudian teman-temannya juga bukan lingkungan pesantren ya, yang artinya mungkin agak sedikit berbeda gitu, yang kira-kira godaannya lebih kuat gitu. Nah, ada nggak metode khusus atau persiapan mental dan fisik tadi yang mungkin bisa disampaikan ke anak-anak agar dia bisa melakukan latihan puasa? Iya. Kalau metode ini mungkin kalau melihat keponakan-keponakan saya ya yang memang tidak di pesantren atau jauh dari pesantren, mereka itu kalau saya berbincang dengan para bule ya, itu mereka pertama itu pasti diiming-iming reward dulu. Itu tuh lumrah ya di orang tua dan kita. Tidak apa-apa. Iya, dan tidak apa-apa. Pemberian orang tua terhadap anak itu adalah suatu keberkahan yang luar biasa kan. Nah, misalkan kita beri iming-iming ya, misalkan kalau misalkan kamu puasa sampai jam segini nanti kamu dapat segini. Nah, itu sangat dibolehkan. Iya, sangat dibolehkan. Itu bukan suatu yang tidak diperbolehkan, karena ya tidak ada larangannya. Orang malah memberi kepada keluarga itu adalah sebuah keberkahan ya. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, berkah, itu kan malah pertama yang diberi harus keluarga. Nah, makanya memberi iming-iming reward itu kepada anak. Ya sering keponakan saya misalkan saya janjiin ya, nanti kalau kamu puasa nanti pas hari raya amplopnya double loh. Kayak gitu-gitu. Nah, itu suatu hal yang lumrah dan memang diperbolehkan. Yang terpenting orang dewasanya tepati janji. Iya, jangan lupa, jangan dikurangin amplopnya, nanti mereka kecewa. Kalau udah kecewa nanti nggak mau puasa. Ustazah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika anak berlatih puasa kemudian dia merasakan lapar, haus, dahaga, lalu dia merengek-rengek ke orang tua, apa yang mesti kita lakukan baik sebagai orang tua maupun sebagai orang yang dewasa yang ngerti soal puasa ini? Ini kalau kita melihat ada suatu riwayat ya, hadis di Sahih Bukhari, di mana Rasulullah pada saat itu kalau tidak salah puasa Asyura. Nah, ada kita melatih anak-anak waktu itu Rasulullah berkata bahwa melatih anak-anak untuk puasa pada saat itu di masjid. Dan kalau ketika mereka merasa lapar, dibuatkan mainan dari kapas. Nah, agar mereka lupa, mereka mainan lagi. Dialihkan perhatiannya. Dan itu ada riwayatnya. Jadi memang ya itu salah satu metode untuk kita mengajari adik-adik ini untuk berpuasa agar tidak terpaksa. Salah satunya itu tadi.
kita sebagai orang tua misalkan mereka udah merengek, kan anak kecil itu gampang ya dialih fokuskan terhadap benda-benda yang mereka sukai, diajak bermain atau apa, mereka akan lupa sendiri, nanti nangis lagi dibuatkan mainan atau dibuatkan apa. Nah itu satu hal yang bisa dilakukan. Siap. Nah itu berarti yang saat ini bisa kita lakukan ya, ketika mereka lapar berpuasa, dikasih mainan atau dialihkan ke yang lain. Betul. Oke, para orang tua penting ini, pelajaran penting yang bisa kita petik dari podcast kali ini. Nah, selanjutnya Ustazah, kaitannya dengan cara mengajarkan anak tentang pentingnya puasa dalam agama dan tentu nilai-nilai yang terkait di dalam anjuran berpuasa dalam agama Islam sendiri. Apa yang mungkin cara mengajarkan anak tentang pentingnya puasa? Oke, tentu pentingnya puasa kalau selalu kita wacanakan kepada anak seperti halnya mengatakan bahwa nanti kalau sudah besar puasa itu wajib, maka kamu sekarang kita puasa sampai zuhur dan sebagainya. Dalam artian verbal itu memang tetap wajib disampaikan gitu agar anak tidak misinformasi ya. Tetapi dalam hal uswah itu yang paling penting nomor satu tadi yang saya katakan. Ketika kita mewacanakan kepada anak-anak puasa-puasa tapi orang tuanya sendiri enggak misalkan, mereka juga pasti berpikir, otak mereka berpikir bahwa kenapa saya disuruh puasa sedangkan orang tua saya tidak gitu. Makanya pendidikan uswah itu sangat luar biasa diwacanakan di dalam Islam. Apalagi kalau kita melihat dasar daripada pendidikan puasa ini, pendidikan apapun kepada anak itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ketika kita ingin menjaga diri kita dan ahli kita atau keluarga kita, anak-anak kita dari neraka, maka sebelum mereka terkena hitop itu maka kita ya harus mengajarinya, bahkan mengajari mereka sejak mengucapkan kata Allah, sejak kemudian mereka berlatih sholat dan sebagainya. Itu kan hal pertama mendasar yang harus mereka ketahui, yang kemudian nanti ketika sudah terkena hitop mereka tidak akan kaget lagi, belajar lagi dan sebagainya kan. Dan syukur-syukur mereka bisa merekam ya, betul. Apa yang dijelaskan sama orang dewasa atau orang tuanya atau kakak-kakaknya soal hukum berpuasa, pentingnya berpuasa ya. Begitu saja ya. Iya betul. Oke. Nah tapi mungkin kita juga bisa menggunakan metode tertentu misalnya agar anak atau adik-adik kita bisa berlatih puasa. Nah, di awal tadi Ustazah sudah menyinggung soal metode. Nah, sekarang mungkin saya ingin mempertegas saja soal apakah ada metode atau strategi khusus agar anak-anak kita itu terus termotivasi untuk mau berpuasa. Iya. Kalau metode tentang berpuasa ini sebenarnya penelitiannya juga sudah banyak ya, Mas ya. Terkait dengan metode, justru yang paling efektif itu kan memang pertama kita mengajari puasa setengah hari, mereka diajak dibangunkan sahur, diajak untuk senang ketika berbuka puasa. Itu metode pertama adalah metode puasa setengah hari, atau malah sepertiga hari. Berarti yang tadi itu metode ya? Iya, itu tadi metode. Cara kita melatih adalah dengan memberikan latihan dulu. Misalkan kayak orang, bahkan ketika kita di kelas 6 kita kan nggak mungkin langsung kelas 6. Kita kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, kelas 3 dulu. Iya, bertahap. Anak-anak pun demikian. Tidak bisa mereka langsung menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Tetapi kadang kan bahkan kita misalkan bangun kita jam 7 anak-anak, tetapi orang tua kan langsung bilang, ayo sahur sekarang. Nah, itu kan sebuah bentuk pewarisan intelektual bahwasanya kita itu dianjurkan loh untuk sahur gitu. Nah, kamu tapi baru bangun nih, udah sahur aja sekarang. Nah, gitu-gitu. Nah, itu nanti saya yakin seiring mereka dewasa atau seiring berkembangnya waktu, mereka akan mengerti sendiri bahwasanya oh ternyata yang saya dulu lakukan ketika orang tua saya menyuruh saya puasa setengah hari itu bukan karena syariat, tapi orang tua saya ingin saya tidak berat ketika melakukan puasa full, sehingga saya dilatih dulu untuk puasa setengah hari. Itu metode yang paling efektif menurut saya ya per hari ini. Ini masih berkaitan dengan metode soal
karakter anak laki-laki dan anak perempuan. Iya. Apakah ada perbedaan dalam cara kita menerapkan metode-metode tadi? Iya. Kalau dari segi ilmu psikologis itu mungkin bukan ranah saya ya, Iya. tapi yang saya katakan ini adalah pengalaman, experience menghadapi adik-adik di madrasah yang laki-laki dan perempuan. Entah kenapa memang adik-adik perempuan ini cenderung lebih mudah untuk kita ajak puasa dan sebagainya, dan saya lihat mereka cenderung lebih kompetitif. Ketika temannya puasa, wah saya nggak puasa nih gimana ya gitu. Tapi adik-adik yang laki-laki itu cenderung aduh ngapain sih puasa gitu-gitu. Nah, tetapi mereka juga dengan lingkungan yang terbentuk itu tadi, mereka sadar sendiri. Dan kalaupun misalkan adik-adik laki-laki ini kalau ketika mereka susah, ya tadi yang saya bilang, bisa saja dengan reward mereka juga akan lebih semangat dan sebagainya. Karena laki-laki ini kalau kompetitif juga kan, mereka ketika nanti saya kasih reward ini loh, kasih reward ini kalau puasa. Nah akhirnya kan mereka termotivasi gitu. Asalkan yang paling ditanamkan adalah jangan sampai mereka melakukan itu atas dasar keterpaksaan yang akhirnya berujung pada bohong. Kan itu suatu hal yang juga harus dijaga oleh para orang tua. Jangan sampai memaksa anak berpuasa sampai pada tahap mereka lapar lalu karena tidak ingin dimarahin, nah akhirnya mereka sembunyi-sembunyi. Kan akhirnya mereka secara tidak langsung diajari untuk berbohong. Maka itu yang tidak diinginkan. Maka pendidikan orang tua untuk lebih terbuka kepada anak laki-laki maupun perempuan, walaupun anak perempuan ini cenderung tertutup ya biasanya daripada anak laki-laki, tetapi pada praktiknya nanti kita akan bertemu dengan adik-adik yang beragam. Nah, tetapi pada intinya semua juga akan berproses dan mendapatkan pendidikan yang continue mulai dari step A, step B, step C gitu. Mereka pasti akan cenderung lebih menerima, dan saya yakin perempuan maupun laki-laki ketika sudah terkena khitab itu tadi, ketika sudah balik mereka juga pasti akan sadar bahwa itu sebuah kewajiban. Baik. Nah, ini juga masih berkaitan nih. Tadi penjelasan sama Ustazah sudah disampaikan soal metode agar anak termotivasi untuk melakukan puasa. Nah, ada gak sih Ustazah soal batasan-batasan pengecualian khusus yang mungkin perlu diperhatikan agar ketika kita melatih anak berpuasa? Ada gak batasan-batasan yang mungkin harus diperhatikan oleh orang tua ketika kita menerapkan atau melatih anak-anak berpuasa? Oke, yang pertama pada prinsipnya ketika anak-anak itu berpuasa itu pasti dalam keadaan sehat ya, bukan terpaksa. Kalau misalkan anak umur 4 tahun dan sudah puasa full itu kan juga nanti takut merembet kepada kesehatannya. Maka kesehatan itu tetap yang utama. Bahkan di dalam Islam pun ketika kita marid ya, ketika ada kondisi-kondisi sakit, kondisi-kondisi tertentu itu ada rukhsah, ada keringanan. Apalagi yang belum terkena khitab gitu. Jadi kalau mereka memang sakit ya, memang tidak bisa meneruskan puasa, itu ya biarkan saja. Mungkin kita bisa mengakalinya dengan ya udah sekarang buka puasa, boleh kok sekarang buka puasa, nanti lanjut lagi ya. Itu kan sebuah latihan juga, walaupun misalkan mereka tadi jam 12 siang udah kita ajarin setengah hari, tapi jam 3 mereka udah lemes sampai badannya panas misalkan. Nah akhirnya jam 3 ini kita kasih makan lagi. Nah itu nggak apa-apa, karena mereka sekali lagi metode itu adalah sebuah cara untuk kita mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan tujuannya apa? Agar mereka kuat nanti ketika puasa. Nah akhirnya karena belum terkena khitab, apapun yang kita jadikan metode selama itu baik, itu pasti baik untuk anak. Oke, Ustazah, tibalah kita pada akhir sesi. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ustazah dari perbincangan kita soal cara melatih anak untuk berpuasa. Lebih lanjut secara umum, Mbak Ustazah, bisa nggak disampaikan Islam sendiri memandang soal berpuasa bagi anak-anak ini seperti apa? Demikian Mbak, mungkin silakan. Baik, Islam kita itu kan tentu Islam yang sangat ramah, yang sangat moderat dan sangat diterima bagi kita umat muslim, dalam artian ketika kita berkaitan dengan ibadah-ibadah, misalkan melatih berpuasa bagi anak, itu satu hal yang perlu disadari adalah itu bukan kewajiban puasa bagi anak ya.
tetapi mendidik anaknya, tarbiyah itu adalah kewajiban. Maka bagaimana kita mendidik, mengenalkan Islam kepada anak itu suatu kewajiban, bukan puasanya yang wajib sebelum pada waktunya. Nah itu maka Islam memandang yang sedikit saya katakan tadi lil wasail hukmul maqasid. Maka ketika maqasidnya adalah kita ingin anak-anak kita siap, well prepared ketika puasa, dan ketika mereka siap senang dengan keadaan puasa, maka kita menjalankan wasilahnya dengan metode-metode tertentu, salah satunya dengan puasa setengah hari, bahkan sahur di pagi hari dan kemudian buka puasanya sore hari dan sebagainya. Itu Islam itu sangat fleksibel dalam hal tersebut, apalagi itu kalau kita katakan kan memang anak kecil belum pada masuk hitop, dan kita tidak ingin menimbulkan trauma-trauma pada anak yang mereka akhirnya tidak suka dengan puasa, mereka memandang puasa itu sebuah beban yang sangat berat yang akhirnya itu tertanamkan sejak dini. Kan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin anak-anak memandang puasa itu suatu hal yang menyenangkan, suatu aksi heroik ya menurut saya. Itu suatu aksi heroik di mana kita mengajarkan anak, orang yang akan berusaha menahan diri, berusaha mencapai sesuatu akan mencapai keindahan pada waktunya. Keindahan itu apa? Buka puasa dan hari raya. Karena liswaim farhatani, farhatun inda fitrah, dan farhatun inda liqa'i rabbih. Kalau kita ingin mengenalkan kepada anak farhatun inda liqa'i rabbih itu kan masih sangat jauh. Kita mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan itu masih pada step awal lah. Itu masih jauh dah. Bagaimana cara membuat mereka senang farhatun itu tadi adalah dengan mengatakan bahwa buka puasa itu adalah sebuah kebahagiaan ketika kamu puasa. Bahkan hari raya itu untuk orang-orang yang puasa loh gitu. Masa kamu nggak mau latihan puasa gitu? Kalau kamu nggak puasa nggak hari raya dong nanti. Iya. Nah itu suatu pendidikan yang cukup bagus bagi adik-adik kita. Baik, Masya Allah. Banyak yang dijelaskan sama Ustazah Buana ya, soal cara melatih, metodologi, dan bagaimana Islam memberikan pandangan terkait dengan anak-anak yang berpuasa. Terima kasih Siap. Ustazah Buana sudah Sama-sama, hadir di Mas Suara Rahman. NU, dan Iya. kami tentu berharap Ustazah Buana tidak bosan untuk hadir di sini. Siap, amin. Karena masih banyak isu yang perlu dikupas. Siap, Mas. Ya, demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Ustazah Buana, cara melatih anak berpuasa dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.